berapa ya orang yang meminum alkohol 90% dari 12 orang itu bahkan ada 9 orang yang meninggal dunia. Dan ini juga bisa kita coba cek gitu ya keabsahan beritanya dan juga data-data yang terbukti seperti apa gitu. Kita akan langsung terhubung dengan reporter Detik Jabar, ada Kang Iqbal. Selamat pagi, siang Kak Eco, Kak Sarah. Dan apa kabar, Kang? Rasanya baik sekali. Suaranya tuh ya si Akang mah meni merdu, meni sok hayang nyanyi gitu Kang. Sadayana gitu pokoknya. Ngedengar teh meni genah gitu. Enak banget ya. Kang. Yes, mending nyanyi daripada minum alkohol. Iya betul. Walaupun ada lagu yang alkohol. Ding 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 ding. Emang gitu ada lagunya. Ada kan? Nah, kamu enak. Kalau nggak salah ada. Itu lagu CCTV. Enggak, gue taunya ini. Sudah mabuk minuman, ditambah mabuk judi. Ini kayak aura dangdutnya udah pada jadi keluar. dangdutan. Kang, tapi mungkin akan bisa cerita sama kita gitu ya soal kronologi meninggalnya anak berusia 12 tahun ini sama yang terjadi itu. Ini kan karena kabarnya adalah meminum alkohol bersama dengan teman-temannya. Monggo Kang bisa diceritakan seperti apa? Silakan. Baik Kak, memang belum usai kemarin duka 9 orang meninggal akibat alkohol murni yang dicampur dengan minuman perasa. Cianjur kembali dengan kabar duka di mana anak 12 tahun meninggal karena hal serupa. Meskipun untuk kadarnya sendiri di kasus kali ini tepatnya di Kecamatan Sindang Barang, tepatnya lagi di kawasan alun-alun Sindang Barang, Kabupaten Cianjur, dia menenggak minuman campuran oplosan atau kita sebut minuman setan dengan kadar alkohol murni 70% dicampur dengan minuman berenergi. Oh, begitu Kak. Itu dari mana dia bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan minuman beralkohol? Mengingat umurnya sendiri kan masih terbilang muda ya, Kang Iqbal ya, masih 12 tahun. Betul. Jadi dia awalnya itu pergi ke Sindang Barang bersama teman-temannya berjumlah 6 orang dengan korban berinisial A 12 tahun ini. Dia memang sehari-hari hidup di jalanan Kak. Sudah 3 tahun lebih dia hidup di jalanan sebagai anak pang. Dan kemudian setelah tiba di Sindang Barang pada hari Rabu malam, mereka langsung menenggak minuman alkohol dan mereka dapatnya itu dari apotek. Dari apotek. Jadi di antara 6 orang ini pulang pergi ke apotek sebanyak 4 kali dan mereka membeli 7 botol alkohol murni 70% yang untuk luka. Gitu. Kemudian 7 botol ini mereka campurkan dalam satu wadah, terus dimasukkan juga air dan bubuk minuman berenergi yang biasanya kita minum buat dicampur dengan air dingin begitu Kak. Dan mereka tengok sampai habis. Sebenarnya ini bukan minuman alkohol yang dikonsumsi berarti ya. Berarti ini adalah campuran dari alkohol murni yang diperuntukkan untuk medis. Luka, ya. Kemudian dicampurkan dengan minuman berenergi gitu ya. Betul Kak. Sama dengan kasus yang sebelumnya. Jadi ini alkohol medis, alkohol untuk luka, alkohol untuk bagian luar tubuh dan pembersih disinfektan mereka konsumsi. Kang, ini kan kalau tadi juga sempat disampaikan bahwa beberapa waktu lalu nih belum lama juga gitu ya tentang kasus orang yang meninggal gitu dengan jumlah 9 orang dengan berita yang sama gitu ya. Mereka mencampurkan minuman berenergi dengan alkohol yang tentu itu bukan untuk dikonsumsi gitu Kang. Tapi apakah ini ada kaitannya dengan regulasi penjualan alkohol di Cianjur itu sendiri dijual bebas dan tidak ada pengetatannkah? Atau memang sebetulnya pada dasarnya kan ini sesuatu yang juga repot ya. Maksudnya kan bukan sesuatu yang bisa dibatasi gitu Kang. Tapi bagaimana Cianjur sendiri akhirnya melihat atau maraknya terjadi kasus serupa Kang? Baik Kak, jadi mereka membeli alkohol murni ini karena memang pihak kepolisian dan Satpol PP di Kabupaten Cianjur sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran miras minuman keras. Karena Cianjur sini ada perda tentang 0% alkohol. Nah dengan sulitnya mendapatkan miras di Cianjur, terutama yang oplosan yang murah, mereka membeli alkohol murni di apotek-apotek. Nah, kalau untuk yang kasus pada hari Sabtu lalu, di mana 9 orang meninggal, mereka beli di marketplace, di e-commerce. Saking sulitnya di daerah, apalagi kalau misalnya beli alkohol murni yang kecil yang 70% di apotek itu, ketika dalam jumlah besar tentu akan menjadi pertanyaan bagi petugas apotek. Makanya dia beli lewat e-commerce. Nah, untuk betul. Kalau yang hari Sabtu, nah kalau yang hari Rabu yang ada anak kecil meninggal, mereka
belinya bergantian. Jadi sehingga tidak mencurigakan. Tapi mungkin di satu sisi mereka juga harusnya dicurigai dengan kelompok yang sama bergantian, harusnya dicurigai. Makanya dari pihak Dinas Kesehatan sendiri ternyata di hari kemarin itu sudah melakukan rapat untuk mengantisipasi peredaran alkohol murni yang memang ada di apotek. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Dr. Yusman sendiri, alkohol ini sebenarnya tidak diedarkan secara bebas. Karena kategorinya kategori keras, obat keras. Kalau misalnya kita lihat di logo itu ada warna merah, nah ini bagian obat keras. Tidak diedarkan begitu saja. Makanya pihak Dinas Kesehatan juga akan mengevaluasi pihak apotek di kawasan Sindang Barang ini, apakah terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dia memberikan alkohol dengan jumlah banyak. Kalau misalnya ditemukan kesalahan, maka apotek ini akan dicabut izinnya, Kak. Begitu. Jadi memang ada penindaklanjutan terhadap ya apoteknya justru ya Kang ya. Dengan kasus yang terjadi. Wah, bahaya juga sih ya. Tapi di satu sisi juga Kak ada kelemahan. Untuk apotek mungkin bisa ditindak sama Dinas Kesehatan dan Kepolisian daerah. Tapi yang menjadi PR adalah e-commerce, di mana e-commerce belum ada pengawasan secara ketat. Begitu Kak. Ini yang masih jadi PR Kak. Oke, Kang Iqbal, apakah bocah 12 tahun ini memiliki keluarga dan bagaimana tanggapan keluarga terkait atau mendengar kabar bahwa sang anak meninggal dunia akibat meminum minuman setan tadi ini? Baik Kak, sampai pagi tadi kami masih mencoba menghubungi pihak kepolisian apakah sudah ada keluarga yang datang, karena sampai tadi malam belum ada keluarga yang datang karena memang dia ini sudah 3 tahun di jalanan. Pihak teman-temannya pun yang 5 orang tidak tahu di mana keluarganya. Yang jelas ya mereka hanya tahu bahwa anak ini berinisial A berasal dari Banten. Hanya seperti itu, hanya sekilas itu, dan sampai sekarang juga masih menunggu pihak keluarganya yang akan datang dan menjemput, gitu Kak. Berarti bisa dipastikan tidak ada KTP, tidak ada data diri yang bisa ditemukan ya Kang ya, dari korban. KTP lagi, maksudnya tidak ada informasi. Oh iya betul juga ya. Tapi maksudnya tidak ada informasi yang akurat gitu ya terkait dari anak di bawah umur tersebut, berarti kan ya. Betul. Oke. Jadi ketemunya juga memang di jalanan dan mereka hidup di jalanan, begitu Kak. Tapi memang ini ya deg-degan ya Kang ya. Maksudnya kayak kalau melihat kita tidak menyalahkan sekelompok manapun karena tidak semua kelompok tersebut juga melakukan hal yang sama ya Kang ya. Ada beberapa kelompok pang ini memang berjalan dengan baik gitu. Tapi lagi-lagi Kang kan kalau misalnya melakukan ada kasus seperti ini kan jadi perhatian seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, apalagi mungkin pihak kepolisian di Cianjur juga terutama melihat kasus ini bukan yang sekali dan dalam waktu dekat gitu ya. Apa yang pada akhirnya dilakukan oleh kepolisian setempat gitu ya, bahkan mungkin pemerintah juga, pemerintah Cianjur gitu ya, untuk bisa memastikan dan mengantisipasi tidak lagi ada kejadian serupa dalam waktu cepat atau bahkan lama Kang. Betul Kak, jadi kita juga balik lagi tidak menyalahkan satu kelompok karena memang ini personalnya yang lakukan. Dan yang kejadian pada hari Sabtu lalu juga ini bukan kelompok-kelompok anak jalanan, melainkan masyarakat yang memang biasa, dan bahkan ada orang tua usia 55 tahun, cukup miris ya. Makanya dari pihak kepolisian dan Pemda sendiri akan melakukan antisipasi. Pemda akan melakukan pembinaan terhadap para apotek, baik itu apoteker ataupun ownernya, supaya tidak mengedarkan atau menjual alkohol murni dengan dosis dengan kadar 70 atau lebih dalam jumlah banyak, kecuali untuk tenaga medis dan puskesmas. Nah, maka kalau misalnya dikeluarkan dengan jumlah banyak dan terjadi kasus yang serupa, maka sanksinya sangat tegas, yaitu pencabutan izin untuk apotek. Nah, pihak kepolisian juga akan lebih gencar lagi melakukan pembinaan melalui Binmas, akan melakukan pembinaan pada masyarakat agar menghindari aktivitas-aktivitas yang dapat merugikan. Begitu Kak. Selain itu, pihak kepolisian dan dinas Pemkab Cianjur juga akan bersurat ke pusat agar, terutama kepada BPOM, agar peredaran zat-zat kimia berbahaya di e-commerce itu juga dibatasi dan diperketat peredarannya, begitu Kak. Dan ini pelajaran juga bagi seluruh masyarakat di Indonesia gitu ya, bahwa sesuatu yang sudah jelas bukan peruntukannya Kang Iqbal ya, memang jangan coba-coba eksperimen gitu, karena memang sudah sangat-sangat disampaikan gitu, ini adalah bukan sesuatu yang untuk dikonsumsi dalam tubuh, dipaksakan hanya karena ego sesaat pengen mengkonsumsi yang sudah jelas juga tidak boleh gitu ya, terus udah gitu ya dipaksakan, jadinya kan merugikan banyak orang. Betul sekali. Dan balik lagi juga, kegunaan dari alkohol yang di atas 70% ini kan memang untuk pengobatan ya.
Dan untuk kandungan luka luar ya, loh. kandungan-kandungan yang ada di dalam antiseptik atau alkohol luka luar kan pasti jelas tidak sama dengan alkohol dalam minuman gitu loh. Betul. Itu kan pasti gitu Betul. ada sesuatu yang tidak tepat. Jadi hati-hati Dan menurut gue pentingnya edukasi mengenai alkohol ini juga memang harus diterapkan sedini mungkin. Betul. Sehingga kalaupun mereka ingin mencoba-coba untuk minum minuman keras di usia yang belum mencapai batas minimumnya gitu ya, mereka juga akan jadi mikir. Ya betul. Ya gak Gitu. boleh lah pokoknya ini adik-adikku. Jangan. Jangan. Oh ya, ada informasi tambahan dari Kepala Dinas Kesehatan kemarin. Kan rata-rata kita menggunakan alkohol murni untuk luka, itu sebenarnya penanganan lebih lanjut. Baiknya kalau misalnya memang kita luka cukup dengan air dan kayak seperti Antiseptik betadine atau lainnya, antiseptik lah ya. Nah, selain itu juga informasi tambahan, bahaya alkohol murni kita dikonsumsi berbeda dengan alkohol yang memang food grade. Ya. Nah, kalau alkohol murni yang non food grade itu akan langsung efeknya ke lambung, bisa pengerusakan, bahkan bisa bocor lambung, kemudian hati, pembengkakan ginjal, kebutaan, dan bisa meninggal seketika. Nah, kalau misalnya memang yang food grade, meskipun jangka waktu efeknya sangat panjang, tetap ada jangka panjang untuk efek sampingnya. Betul. Ya, betul Tadi sekali. pembengkakan hati gitu. Cuma bedanya tadi di waktu aja. Dua-duanya sama-sama lebih baik dihindari. Gak boleh ya. Ya, yang satu lebih cepat, yang satu agak lama. Kalau saya sih mendingan mabuk cinta, Kang. Kalau mabuk cinta kan bahagia gitu, Kang, daripada sama mabuk-mabuk minuman. Ya nggak sih? Ingat Betul. kata-kata dari Bang Roma. Apa tuh? Minuman keras, miras. Terusin. Jangan diminum. Oh, jangan diminum. Berbahaya. Berbahaya. Karena yang gak bahaya Berbahaya. adalah hanya mabuk cinta Iya. gitu. Cucok. Cucok. Terima kasih, Kang. Kang Iqbal, Nuhun. Sehat selalu. Selamat bertugas. Selamat Bye kembali juga. bertugas ya. Hati-hati. Terima kasih. Siap.